Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ismail, NIM 5624-23, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Hari ini saya akan membahas materi tentang propeller shaft dan axle shaft untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pemindahan tenaga. Kalian tahu apa itu propeller? Nah, propeller shaft atau poros propeller pada kendaraan FR dan kendaraan 4WD berfungsi untuk memindahkan atau meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial. Transmisi umumnya terpasang pada chassis frame, sedangkan diferensial dan sumbu belakang atau rear axle disangga oleh suspensi sejajar dengan roda belakang. Fungsi dari poros propeller shaft ada 5. Yang pertama, untuk memindahkan putaran dengan lembut dari transmisi ke poros sambungan roda belakang. Kedua, untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga pada roda belakang. Ketiga, untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga pada roda belakang saat bergerak naik dan turun. Keempat, untuk menyediakan penyesuaian pada gerakan melentur. Dan terakhir, perubahan panjang poros penggerak. Ini gambar mobil, yang dimana di bawah mobil ini ada pipa propeller shaft. Propeller shaft yaitu pemindahan tenaga dari transmisi ke diferensial. Bagian-bagian propeller shaft. Bagian-bagian propeller shaft terbagi 7. Yang pertama, sleeve yoke. Sleeve yoke berbentuk pejal dan pipa yang berhubung melalui alur-alur dan dapat bergeser sepanjang alur tersebut, menghubungkan poros keluaran transmisi ke sambungan universal atau universal joint depan. Front universal joint mengikat sleeve yoke pada poros penggerak drive shaft. Drive shaft bentuk pipa dengan maksud dengan mengurangi berat tetapi tidak mengurangi kekuatannya. Berfungsi memindahkan gaya putar dari sambungan universal depan ke sambungan universal belakang, dalam kurung rear universal joint. Rear universal joint melenturkan sambungan yang menghubungkan sumbu penggerak dengan yoke diferensial. Flag yoke berbentuk garpu dan terlubang sebagai pemegang sambungan universal belakang dan memindahkan gaya putar ke rangkaian gigi sumbu roda belakang. Balance wick bentuk plat yang jelas titik terhadap poros propeller untuk menghindari gaya sentrifugal. Jenis propeller shaft. Jenis-jenis propeller shaft terbagi 2. Yang pertama tipe 2 joint dan kedua tipe 3 joint. Nah, ini gambar tipe 2 joint dan tipe 3 joint. Ini gambar yang sudah dijelaskan tadi yang ada di bagian-bagian propeller. Kedua gambar ini memiliki tipe komponen dan cara kerja yang hampir sama, hanya saja terdapat komponen tambahan pada tipe 3 joint. Pada tipe 3 joint terdapat 3 universal joint, sedangkan pada tipe 2 joint hanya terdapat 2 universal joint. Dan pada 3 terdapat center bearing yang berfungsi untuk lebih meredam getaran. Cara kerja propeller shaft. Nah, cara kerja propeller shaft terbagi 2. Yang pertama, cara kerja propeller shaft pada kendaraan FR, dan kedua, cara kerja propeller shaft pada kendaraan penggerak 4 roda. Cara kerja propeller shaft pada kendaraan FR yaitu gaya putar atau gerakan dari batang output transmisi ke sumbu belakang diteruskan oleh propeller shaft, yang dimana saya sudah jelaskan bahwa propeller shaft itu meneruskan tenaga dari transmisi ke diferensial. Lanjut, sumbu propeller shaft bergerak naik atau turun relatif terhadap transmisi dan propeller. Shaft harus memindahkan gaya putar dengan baik tanpa terpengaruh perubahan sudut dan panjang. Kedua, cara kerja propeller shaft pada kendaraan penggerak 4 roda. Kendaraan ini lebih kecil dengan penggerak 4 roda menggunakan pengaturan jalur penggerak yang mirip dengan kendaraan mesin belakang. Kendaraan dengan penggerak roda depan telah dijelaskan di atas.
Tetapi dengan tambahan pada batang output yang diperpanjang hingga sumbu depan, kendaraan dengan penggerak 4 roda memiliki jalur penggerak pada kedua sumbu kendaraan depan dan di belakang. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua mengenai axle shaft. Nah, apa itu axle shaft? Axle shaft atau kutub pendorong roda adalah salah satunya komponen mekanisme pemindah tenaga sebagai kutub pendorong roda-roda di mana roda-roda terpasang pada axle shaft. Axle shaft pada kendaraan dibedakan menjadi dua, yakni front axle shaft dan rear axle shaft. Fungsi-fungsi pada axle shaft: yang pertama sebagai penerus putaran mesin ke roda, yang kedua sebagai dudukan roda, ketiga sebagai penumpuk beban roda. Komponen axle shaft. Komponen axle shaft dibagi menjadi dua, yaitu front axle dan komponen rear axle. Front axle berfungsi menyangga sebagian dari beban kendaraan pada roda depan. Sedangkan komponen rear axle yaitu merupakan komponen yang berfungsi meneruskan putaran dari side gear ke roda kendaraan. Cara kerja axle shaft. Cara kerja axle shaft terbagi dua. Yang pertama, cara kerja axle shaft ringgit atau kaku, kerap dipakai pada kendaraan bertaruh menengah ke atas dengan muatan yang besar. Pada kendaraan ini dirancang untuk medan-medan berat karena sanggup meredam beban secara baik. Yang kedua, cara kerja axle shaft tipe independen fleksibel. Cara kerja axle shaft tipe independen yakni dengan dilengkapi CV, yaitu constant velocity. Gabung karena itu di saat kendaraan meluncur di jalan yang bergelombang, status bodi kendaraan seolah tidak dipengaruhi oleh kondisi jalan yang miring. CV gabung dibikin dengan desain yang dapat bergerak putar, memanjang, mendek, dan membuat pojok dalam meneruskan perputaran ke roda. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.